Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Faulia dari semester 2 kelas D dengan NIM 12020501110. Pendidikan Matematika Wilson Anggini. Di sini saya akan menjelaskan tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan atau faktor yang sama lainnya. Cara mencari FPB ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan pohon faktor, dan yang kedua dengan cara teknik. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan FPB dari 30 dan 40. Yang pertama kita mencari pohon faktor dari 30. Dibagi 2 sama dengan minus N. Bagi 3 sama dengan 5. Jadi faktor persekutuan dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Lalu 40. Pohon faktornya dibagi 2. Jadi faktor persekutuan dari 40 yaitu 2, 2, 2, dan 5. Atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Cara mencari FPB-nya yaitu dengan mengalihkan faktor persekutuan yang sama dengan nilai yang paling kecil. Di sini ada dua angka yang sama, yaitu 2 dan 5. Jadi FPB dari 30 dan 40 sama dengan 2 dikali 5 atau 10. Cara yang kedua yaitu menggunakan teknik sengkedan. Contoh soal, Ima mempunyai 50 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang dibutuhkan Ima? Sengkedan ini sama dengan kita mencari HPK. Yang pertama, kita cari faktor yang terkecil, yaitu 2. 5 dibagi 2 sama dengan 25. Dan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Lalu dibagi 2. 25 tidak bisa dibagi 2. Jadi angkanya ditulis ulang. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Terus lalu dibagi 3. 25 tidak bisa dibagi 3. Jadi tulis 15 dibagi 3 itu 5. Lalu 5. 25 dibagi 5 itu 5. Dan 5 dibagi 5 itu 1. Yang terakhir 5. 5 dibagi 5 1. Dan 1 dibagi 5 karena tidak ada hasilnya berarti itu yang dapat membagi kedua bilangan. Di sini yang dapat membagi dua bilangan yaitu 2 dan 5. Jadi faktor persekutuan atau FPB jadi FPB dari 50 dan 60 sama dengan 2 dikali 5 atau sama dengan
Jadi plastik yang dibutuhkan Ima adalah 10 lembar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yuli Maulana. Nah, di sini sekarang Ibu akan mengajarkan kepada kalian KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil? Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara mencari KPK? Ada yang tahu? Nah, di sini Ibu mempunyai 4 cara untuk mencari KPK. Cara yang pertama yaitu mengalihkan secara langsung. Yang kedua, dengan menggunakan garis bilangan. Kemudian, cara yang ketiga yaitu menggunakan pohon faktor. Dan cara yang keempat yaitu menggunakan teknik sengkedan. Oke, kita ke cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu mengalihkan secara langsung. Contoh, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, untuk menentukan KPK tersebut, langkah yang pertama kita cari kelipatannya, yaitu kelipatan dari 4 dan 6. Nah, cara mencari kelipatan yaitu seperti ini. Ini kelipatan 4, berarti kita tambah 4 tambah 4 tambah 4. Seperti ini. 4 ditambah 4 berapa? 8. Kemudian 8 ditambah 4 jadi 12. 12 ditambah 4 menjadi 16. Dan seterusnya ditambah 4 ditambah 4. Kemudian kelipatan 6. Kita awali dulu dengan angka 6, kemudian 6 ditambah 6 menjadi 12. Kemudian 12 ditambah 6 lagi menjadi 18. Kemudian 18 ditambah 6 menjadi 24 dan seterusnya sehingga ada 30, 36 dan seterusnya. Nah, setelah menentukan kelipatan, kita tentukan kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan adalah bilangan yang samanya atau angka yang samanya. Kita cari dari kelipatan 4 dan 6 bilangan yang samanya. Nah, di sini yang sama itu ada angka 12. Angka 12, kemudian cari lagi di sini ada angka 24. 24. Nah, kita menemukan nih kelipatan persekutuannya yaitu angka 12 dan 24. Setelah itu, kita tentukan KPK-nya yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Untuk menentukan KPK, kita ambil angka dari kelipatan persekutuan yang paling kecil yaitu angka 12 karena 12 sama 24 itu lebih kecil dari 12, berarti KPK-nya yaitu 12. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, kita ke soal cerita. Tono dan Bagas mengikuti latihan berenang bersama-sama. Tono berlatih 2 hari sekali dan Bagas berlatih 5 hari sekali. Jika hari ini Tono dan Bagas berlatih bersama, maka berapa hari lagi mereka berlatih bersama-sama? Oke, jadi cara menyelesaikannya seperti ini. Tadi telah diketahui bahwa Tono berenang 2 hari sekali, kemudian Bagas berenang selama 5 hari sekali. Kemudian kita buat garis bilangannya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu terserah kalian mau sampai berapa, itu tidak ada batasnya. Namun ibu membuat sampai 20. Nah, di sini Tono 2 hari sekali. Maka dari sini lompat 2. Nah, sini kan dari 0, lompat 2 berarti ke jadi 2. 1, 2. Tanda panahnya menunjukkan ke angka 2. Kemudian lompat lagi 2 langkah. Dari angka 2 berarti menjadi ke angka 4. Kemudian lompat lagi 2 langkah menjadi ke angka 6 dan seterusnya. Lompat 2 langkah ya Ibu. Nah, kemudian sekarang Bagas 5 hari sekali. Berarti lompatnya 5 langkah. Ini dari 0 kita lompat 5 langkah berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panah menunjukkan ke angka 5. Kemudian lompat lagi 5 langkah. Berarti ke angka 10. Kemudian lompat lagi 5 langkah. Berarti panah menunjukkan ke angka 15. Kemudian lompat lagi 5 langkah dan panah menunjukkan ke angka 20. Setelah ini kita cari kelipatan persekutuannya. Nah, seperti yang tadi ketahui kelipatan persekutuan itu angka yang samanya. Nah, untuk
untuk kita menentukan kelipatan persekutuan di garis bilangan, kita cari panah yang menunjukkan ke angka yang sama. Nah, jadi angka mana yang ditunjuk oleh sama dua panah. Nah, di sini kita cari yang ditunjuk oleh kedua panah. Nah, ini angka 10 ditunjuk oleh kedua panah, yang bawah sama yang atas. Dan cari lagi. Nah, di sini menemukan ada angka 20. Berarti kelipatan persekutuannya yaitu 10 dan 20. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan KPK, yaitu 10, karena di sini 10 yang paling kecil, dan KPK adalah nyari dari kelipatan persekutuan yang paling kecil, dan hasilnya 10. Nah, maka si Tono dan si Bagas akan berenang bersama-sama lagi, yaitu 10 hari lagi, seperti itu. Nah, sekarang cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Contoh, tentukan KPK dari 24 dan 30. Nah, jika kita mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor, kita harus mencari dulu faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Nah, faktorisasi prima yaitu yang menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian dengan bilangan-bilangan prima. Nah, kemudian kalian sudah tahu tidak apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contoh, 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya. Ingat ya, bilangan prima dimulai dari angka 2, bukan dimulai dari angka 1. Nah, kita langsung aja ya, 24 dan 30. Sekarang kita kalikan dengan menggunakan bilangan prima tadi. Kita coba bilangan prima yang paling kecil ya, yaitu angka 2. 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 24? Yaitu 2 kali 12. Kemudian tarik lagi. Nah, 12 masih bisa dibagi 2. Makanya pakai 2 lagi di sini. 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 12? Yaitu 6. Kemudian 6 masih bisa dibagi 2. Maka di sini tulis lagi 2. 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 6? Yaitu 3. Nah, kemudian 3 dibagi berapa yang bisa di sini tulis lagi angka 3 ya. 3 kali berapa yang bisa menghasilkan 3? Yaitu 3 kali 1. Mengapa tidak 2? Karena 3 nggak bisa dibagi 2, makanya menggunakan angka 3. Nah, kemudian sekarang ke angka 30. Yang 30 bisa dibagi 2, maka kita bisa menggunakan bilangan prima 2 di sini. 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 30? Yaitu 2 kali 15. Kemudian 15 bagi 2 tidak bisa. Bisanya pakai berapa? Angka 3, karena 3 juga termasuk bilangan prima ya. Jadi sini pakainya angka 3. 3 kali berapa yang bisa menghasilkan 15? Yaitu 5. Kemudian 5 dibagi 3 sudah tidak bisa, berarti pakai angka 5 lagi, karena 5 juga termasuk angka prima ya. Berarti 5 dikali berapa yang bisa menghasilkan 1? Yaitu 5 kali 1. 5 kali berapa yang bisa menghasilkan 5? Yaitu dikali 1. Kemudian di sini kita tentukan faktorisasi primanya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita cari faktorisasi primanya. Nah, yang mana faktorisasi prima? Nah, faktorisasi primanya yang ini. Sama yang ini berarti. Nah, berarti faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, di sini karena 2-nya ada 3, kita disederhanakan menjadi 2 pangkat 3. 3-nya ada 1, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian faktorisasi prima dari angka 30 yaitu yang ini, berarti ada 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kuncinya untuk mencari KPK yaitu mengalihkan semua faktor prima. Namun ada pengecualian. Jika di sini ada faktor prima yang sama, maka ambil pangkat yang paling besar. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 dan di sini ada 2. Ini faktor primanya sama 2. Nah, kita ambil salah satu, berarti kita ngambil yang paling besar. KPK ya di sini KPK. Ambil berarti yang paling besar yaitu 2 pangkat 3.
dikali 3, ini ada 2, ambil salah satunya karena sama. 3 dikali 5 cuma ada 1, berarti ambil 5 dikali 5, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5 KPK-nya. 2 pangkat 3 yaitu 8 dikali 3 dikali 5, jadi sama dengan berapa? 8 kali 5 40 kali 3 berapa? 120. Oke, jadi KPK dari 24 dan 30 adalah. Nah, kemudian sekarang ke cara yang keempat, yaitu dengan menggunakan teknik sengkedan. Nah, kita ke contoh. Tentukan KPK dari 24 dan 30. Nah, caranya bagaimana? Teknik sengkedan ini kita menggunakan tabel terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian kita bagi kedua angka ini dengan menggunakan bilangan prima. Nah, kita coba menggunakan bilangan prima yang terkecil, yaitu angka 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, maka tulis di sini. Kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, kemudian dari kedua angka ini masih ada salah satu yang bisa dibagi 2. Maka kita tulis lagi 2 di sini. 12 dibagi 2 berapa? 6. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka tulis lagi di sini 15. Nah, kemudian dari kedua angka ini masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita tulis lagi 2 di sini. 6 dibagi 2 berapa? Yaitu 3. Kemudian 15 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi di sini. Nah, sekarang angka 3 dan 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita menggunakan bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. Maka kita tulis ini dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan berapa? 5. Nah, kemudian 1 dan 5 apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa ya hasilnya, karena kalau misalkan dibagi 3 akan 0, dan ini tidak bisa yang hasilnya 0. Maka kita cari lagi angka prima selanjutnya berapa? Habis 3 yaitu angka 5. Nah, di sini kan ada angka 5, maka tulis 5 di sini. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka tulis lagi 1 di sini. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Berarti ini sudah habis, sudah selesai. Berarti cara mencari KPK-nya yaitu kalikan semua faktor prima pembagi. Nah, ini kan faktor primanya ya yang menjadi pembagi. Berarti KPK-nya tulis yang ini. Nah, yang ini ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali. Nah, kita perkecil, sederhana, bukan perkecil ya. Kita tulis sederhana. Di sini karena 2-nya ada 3, berarti kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3 dikali. Nah, 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. Berarti ada berapa? Berarti berapa hasilnya? Yaitu 8. 8 kali 3 berapa? 24. Kemudian 24 dikali 5 yaitu 120. Dan hasilnya sama seperti yang tadi. Seperti itu. Oke. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.